Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran filsafat umum. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang terhormat kepada Bapak Sufirman Syah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Sinta Nur Istiwa Alin sebagai moderator. Yang kedua, Binti Nurul Khairiyah sebagai penyaji 1. Yang ketiga, Dela Amalia Putri sebagai penyaji 2. Dan yang terakhir, Muhammad Miftahul Janan sebagai penyaji 3. Saya persilahkan penyaji 1 untuk menyampaikan materi. Kronologi sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, filsafat era skolastik Islam dan Barat. Yang kedua, filsafat periode Renaissance. Kronologi sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan atau medieval atau abad pertengahan, Middle Ages. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan 476 sampai 1492. Zaman di mana filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran, justifikasi ajaran agama, atau dalam bahasa Inggris, the philosophy as a handmaiden of theology. Sejauh filsafat bisa melayani teologi, ia bisa diterima, namun filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama dan gereja ditolak. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem yang picik dan fantastik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu bukan hanya menghambat perkembangan filsafat, tapi perkembangan ilmu pengetahuan juga terhambat. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat masa skolastik merupakan filsafat yang tumbuh pada abad pertengahan, dan filsafat barat abad pertengahan 476 sampai 1492 sendiri sering dikatakan sebagai abad gelap atau masa kegelapan. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah
dan bahwa ilmu itu terikat pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Faktor-faktor mengapa masa skolastik mencapai pada puncaknya. A. Adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rushd, Ibnu Sina. B. Tahun 1200 didirikan Universitas Salamameter. C. Berdirinya ordo-ordo. Selanjutnya, Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas usaha sendiri, tidak disandarkan atas campur tangan ilahi. Pada zaman ini, pengetahuan mulai dirintis. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada saat ini adalah bidang astronomi. Berikut ini tokoh-tokoh Renaissance. 1. Dante Alighieri 1265 sampai 1321. Dante lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Firenze, Italia. Berasal dari keluarga kaya raya. Ia seorang penyair besar Italia dari abad pertengahan. Dante juga pernah menjadi prajurit di Firenze karena dia ingin negaranya dapat merdeka dari pengaruh 3 kerajaan yang lebih besar, yaitu Kepausan, Spanyol, dan Prancis. Salah satu karyanya adalah La Vita Nuova atau yang biasa disebut dengan The New Life, yang berisi tentang pertumbuhan cinta manusia. Lorenzo Valla lahir di Roma pada tahun 1405 dari keluarga ahli hukum. Salah satu ungkapannya yang sangat terkenal adalah mengorbankan demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan pahala tertinggi. Hasil karyanya antara lain adalah The Volupte, Kesenangan, yang terbit pada tahun 1440, yang berisi kekagumannya pada etika stoicisme yang mengajarkan pentingnya manusia untuk itu mati raga dalam rangka mendapatkan keselamatan jiwa. Buku yang berjudul De Libero Arbitrio, Keinginan Bebas, yang mengatakan individualitas manusia berakar pada kebesaran dan keunikan manusia, khususnya kebebasan, sehingga kehendak awal Sang Pencipta tidak membatasi perbuatan bebas manusia dan tidak meniadakan peran kreatif manusia dalam sejarahnya. Judul buku The Falso Credita et Elementita Constantini Donation det Clamation, berisi tentang donasi hadiah kepada Sri Paus oleh Kaisar Constantinus. Sebenarnya palsu, sebab dari sudut bahasa donasi itu jelas bukan gaya bahasa abad keempat, melainkan abad ke-8.
Machiavelli, filosof politik Italia, lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya seorang ahli hukum pada usia 29 tahun. Machiavelli memperoleh kedudukan tertinggi di pemerintahan sipil Florence. Selama 14 tahun sesudah itu dia mengabdi pada Republik Florentine dan terlibat dalam berbagai misi diplomatik atas namanya. Melakukannya perjalanan ke Prancis, Jerman, dan di dalam negeri Italia. Hasil karyanya yang paling masyhur adalah The Prince, Sang Pangeran, yang ditulis pada tahun 1513, dan The Discourses upon the First 10 Books of Titus Livius, pembicaraan terhadap 10 buku pertama Titus Livius. Di antara karyanya yang lain adalah The Art of War, Seni Berperang, A History of Florence, Sejarah Florence, dan La Mandragola, suatu drama yang bagus, kadang-kadang masih dipanggungkan orang. Tetapi karya pokok yang terkenal adalah The Prince, Sang Pangeran, mungkin yang paling brilian yang pernah ditulis dan memang paling mudah dibaca dari semua tulisan filosofis. Machiavelli menikah dan memiliki 6 anak. Dia meninggal dunia pada tahun 1527 pada umur 58. Jadi dapat disimpulkan bahwa zaman pertengahan ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Abad pertengahan memiliki sebutan lain, misalnya abad ke-8, zaman skolastik atau masa patristik, yang semuanya menggambarkan corak pemikiran filsafat dan keilmuan yang dibentuk sesuai dengan perkembangan peradaban Kristen. Abad ini ditandai dengan keruntuhan budaya Romawi dan upaya untuk kembali membangun peradaban berdasarkan ajaran filsafat Yunani dan ajaran agama Kristen. Perkembangan ilmu dan filsafat berlangsung di gereja-gereja yang kemudian mengalami perpecahan dikarenakan dominasi kuat agama terhadap berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat berlangsung dengan lambat, tetapi pasti sejalan dengan kontak budaya dengan budaya Islam dan semangat untuk kembali pada kejayaan peradaban Yunani. Masa ini berakhir dengan pemisahan kekuasaan dan pemikiran antara ajaran agama yang bertahan di gereja dan perkembangan keilmuan yang mendapat tempat di lembaga sekolah. Filsafat Barat abad pertengahan dibagi menjadi 2. Yang pertama, filsafat skolastik. Filsafat skolastik artinya filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat adab, kejasmanian, kerohanian, antara baik dan buruk. Dari rumusan tersebut muncul istilah skolastik, Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Yang kedua, Renaissance atau kelahiran kembali di Eropa. Ini merupakan suatu gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia, kemudian di Prancis, Spanyol, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Eropa. Demikian penjelasan kronologi sejarah filsafat abad pertengahan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.